Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Nah teman-teman, sebelum kita mulai wawancara, perkenalkan nama saya Nur Melani, mahasiswa Universitas Teknologi Digital Bandung, semester 6, Prodi Akuntansi. Nah, tema diskusi kita pada hari ini cukup menarik nih teman-teman, yaitu tentang problematika umat. Nah, di sini saya tidak sendirian nih. Saya ditemani oleh seorang pemuka agama. Mari kita perkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama-tama terima kasih nih Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Dengan Bapak siapa? Wawan Ruswana. Dengan Pak Wawan, dengan Pak Ustadz Wawan. Nah, Pak Ustadz nih terkait problematika umat. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini banyak umat Islam yang nampak lemah. Iman tidak lagi dijadikan sebagai tolak ukur dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, akibatnya orang-orang tidak memiliki rasa malu hingga melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga tidak sedikit kaum muslimin yang tidak peduli terhadap persoalan Islam dan umat Islam. Nah, pertanyaannya cukup menarik nih Pak Ustadz. Menurut pandangan Ustadz Wawan sendiri, kehidupan remaja pemuda-pemudi zaman sekarang ini bagaimana sih? Ya, kehidupan sekarang anak-anak muda, ya intinya ya yang merusak moral kebanyakan. Jadi rusaknya moral itu dikarenakan ada berapa ya, ada empat ada empat alternatif ya istilahnya gitu. Jadi intinya keimanannya lemah anak itu, yang kedua pergaulan, dan yang ketiga yang disebabkan anak bisa rusak moralnya. Yang pertama keimanan lemah, yang kedua pergaulan, dan yang ketiga itu orang tua tidak ada konsultasi sama sekali sama anak. Yang keempatnya itu lingkungan. Nah, jadi kita kalau mau menjaga anak kita, emang seharusnya kita menjaga anak kita supaya moralnya tidak bejat, tidak rusak. Bahkan banyak yang jadi korban orang tua, jadi korban sama anaknya, banyak yang berani gitu kan. Bahwa dalam tentu juga dalam catatan ya istilahnya dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uffin, janganlah kamu berkata ya terhadap orang tua. Kita disuruh saja sama orang tua, kita jangan jangan balik nyuruh lagi, jangan melawan. Makanya kita kan itu kan orang tua itu kuncinya daripada kesuksesan. Nah itu makanya kita sama anak-anak kita dari saat sekarang dan seterusnya kita harus benar-benar ketauhidannya diperkuat, dikuatan ketauhidannya. Jadi anak-anak itu intinya yaitu yang pertama keimanannya lemah, yang kedua pergaulannya bebas, dan yang ketiga tidak ada konsultasi daripada orang tua, dan yang keempat itu lingkungan yang tidak mendukung sama anak-anak. Itu ya yang menjadi moral anak-anak kita, anak-anak bangsa bejat moralnya begitu. Jadi kalau keimanannya lemah maka gampang ke bawah arus gitu ya. Ya so gitu. Nah nih Pak Ustadz, selanjutnya terkait dengan ibadah nih, problematika ibadah.
Seperti yang kita ketahui bahwa masjid itu sebagai Baitullah atau rumah Allah. Nah, yang dimana memiliki peranan penting bagi umat muslim di dunia. Nah, pertanyaannya menurut Ustadz sendiri, apa sih peranan masjid atau musola dalam pembinaan umat ini? Itu sangat membantu sekali. Masalah masjid emang tempat ibadah, tempat bersujud, baiti kulla mukminin ya. Itu masjid itu rumahnya setiap orang muslim. Itu. Jadi maksudnya tadi apa? Peranan masjid dan musola dalam pembinaan umat ini. Emang sangat membina sekali gitu ya. Jikalau di lingkungan kita tidak ada musola, ya intinya jauhlah dari tempat ibadah. Nah, itulah. Jadi bisa hati kita bisa disebutkan keras hati, uswatun qalbi. Jikalau kita sudah dikeraskan hati kita, maka kita tidak akan masuk fatwa-fatwa para alim ulama. Makanya kita sangat bersyukur sekarang ini musola, masjid-masjid jami sekarang sudah banyak, alhamdulillah, apalagi di lingkungan kita. Ini sangat membantu buat warga di sekitar ya. Intinya buat generasi-generasi anak-anak kita ini, alhamdulillah sangat membantu buat pendidikan, yaitu mengasah akhlakul karimah, itu menguatkan keimanan, nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya terkait dengan problematika pendidikan anak oleh orang tua seperti yang dibahas dari pertanyaan pertama tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua itu sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai pemimpin dalam rumah tangga harus benar-benar bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya untuk memberikan dan menanamkan nilai ajaran-ajaran Islam kepada setiap anggota keluarganya. Nah, pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih peranan orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, Pak Ustadz? Ya, itu sangat penting sekali. Memang itu harus diwajibkan buat orang tua menjaga anaknya, gitu ya. Bahkan kalau bisa sebagai orang tua untuk mengajari pengajian-pengajian gitu ya. Intinya jikalau kita punya anak, kalau bisa masalah bacaan-bacaan Al-Quran, ya intinya Quran, yaitu suratul Fatihah. Intinya itu seharusnya itu orang tua yang mempelajarkan. Ya, soalnya suratul Fatihah itu seterusnya dibaca. Ya, itu intinya, jangan sampai kita kepada anak-anak kita kurang konsultasi ya. Kita benar-benar memberikan pendidikan, sebab al-umi madrasatul ula ya. Yang lebih berat itu peranan ibu di rumah buat anak-anak, itu peranannya itu ya. Kalau di sekolah kan terbatas oleh waktu buat pendidikan ya. Kalau di sekolah itu emang tanggung jawab guru yang mengajar. Kalau di rumah itu tanggung jawabnya lebih berat lagi, siang dan malam gitu kita sama anak benar-benar kita harus diperhatikan anak-anak kita. Apalagi kita sebagai orang tua benar-benar diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebagai orang tua bagaikan di muka bumi ini bagaikan khalifah ya. Bagaikan khalifah, kita benar-benar kita harus bisa menata, terutama kita menata keluarga. Buat anak-anak kita adab-adaban, sopan santun, itu yang terpenting, yaitu akhlakul karimah. Dan ketauhidannya benar-benar harus dijaga. Ketauhidan benar-benar harus dipertebal. Itu keimanan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dia melakukan dakwah itu yang pertama itu menauhidkan. Jadi menguatkan ketauhidan, gitu ya. Kalau dibilang agama itu istinya fondasi. Kalau kita fondasinya sudah kuat, yaitu fondasi itu diberikan sebagai iman. Kalau keimanan kita kuat,
kita enggak gampang ke bawah arus. Nah, kalau banyak kan anak muda sekarang gampang ke bawah arus, ya intinya itu ketauhidannya kurang, keimanannya lemah, jadi gampang ke bawah arus. Ada yang ngajak ke sini ikut, jadi belum tahu pemahaman atau ya kesananya, jadi gimana ya, pemikirannya jadi nggak panjang, pemikirannya jadi ya gimana entar aja itu. Nah, cukup menarik nih teman-teman pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang bisa Ustadz kasih pesan dan kesan nggak sih dari Ustadz sendiri terhadap generasi muda dan untuk para orang tua? Ini pesan terutama buat orang tua, untuk anak-anaknya terutama ya, itu kan diwajibkan. Kita zaman sekarang ini benar-benar itu intinya pergaulan itu sangat besar itunya, pengaruhnya pergaulan. Nah dari situ saya menghimbau kepada orang tua, kita jangan terlalu diam lah, kita harus ada konsultan dengan anak-anak kita gitu ya, jangan dibiarkan. Jadi kita harus perhatian sama anak-anak kita, bergaulnya dengan siapa anak kita, apakah sudah menjalankan amal ibadah. Kita benar-benar harus diperhatikan anak-anak kita, sebab anak-anak kita itulah yang akan menjadi pengganti orang tua gitu ya. Pesan lagi buat orang tua, benar-benar kita perhatikan lingkungan buat anak kita mana nih yang cocok. Ya intinya kalau kita sebagai orang tua sudah tidak sanggup lagi memberikan pendidikan daripada agama, ya pendidikan nasional gitu, lahir dan batinnya intinya kalau sudah tidak sanggup lagi mendidiknya, kita pasrahkan ke tokoh-tokoh agama terdekat ya, ustadz, guru-guru ngaji, itulah ya, intinya itu kan buat bekal ya. Sebetulnya orang tua itu, walaupun orang tua kita, misalkan orang tua kita ini bukan dari orang baik-baik tadinya gitu ya, nggak mungkin lah orang tua anaknya seperti dulu bapaknya yang dilakukan, enggak ya. Makanya dari itu buat orang tua jangan lupa, jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita berusaha harus disertai dengan doa. Itu apa syarat ibadah? Ilmu, niat, ikhlas, sobar gitu ya. Kita sobar dalam melaksanakannya amal ibadah, itu lebih besar pahalanya kita merawat anak-anak kita, sebab anak-anak itu titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu kita sebagai orang tua diuji oleh Allah. Orang kaya diuji oleh kekayaannya, orang miskin diuji oleh kemiskinannya gitu ya. Orang bodoh diuji dengan kebodohannya, orang pintar diuji dengan kebodohannya. Nah itu mencerminkan keimanan. Sampai dari mana keimanan ya? Keimanan, kesabaran, itulah Allah Subhanahu wa taala menguji kita tidak henti-hentinya, siang dan malam tetap diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu sekali lagi pesan buat orang tua, jagalah anak-anak kita demi masa depan dia, demi masa depan anak kita. Jagalah benar-benar pergaulannya dengan siapa, kita harus benar-benar diperhatikan. Harus benar-benar diperhatikan, sebab itu pergaulan yang benar-benar merusak moral, yang menjadikan merusak moral. Akhlak itu kita contohkan akhlak Rasulullah SAW, yaitu akhlakul karimah ya. Berilah kepada anak-anak kita sebagai orang tua pendidikan yang benar, adab-adaban gitu ya. Kan sekarang udah ada apa itu apa HP gitu ya, YouTube banyak, emang kurang apa di dalam YouTube. Cuman yang nggak ada di YouTube itu adalah adab
Nah, disitulah anak-anak kita itu sangat merusak. Ya. Jadi adab yang nggak ada itu di apa di YouTube kita nyari apa ada, nyari ini ada, cuman yang nggak ada itu adab sekarang. Nah, disitulah kewajiban orang tua, kita benar-benar mendidik anak-anak kita demi masa depan kita dan anak-anak kita. Jadi disitulah jikalau kita ingin dihargai dan dihormati ya, sesama, makanya kita juga harus menghargai dan menghormati sesama. Nah, kita sebagai anak nih, kalau kita mau dihargai sama orang lain, atau kita seperti kita anak nih sudah menjadi apa, sudah punya keluarga, kalau kita pengen diturut sama istri, kalau istri pengen diturut sama suaminya, ya itu modalnya kita harus taat dan patuh kepada orang tua itu sebagai anak. Nah, orang tua juga begitu. Kalau kita ingin dihargai dan dihormati oleh anak-anak kita, ya kita harus patuh taat, atiullah wa atiu rasul. Kita ajarkan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat disampaikan. Baik nih, pesan dan pesan yang cukup menarik ya teman-teman terkait untuk orang tua dan untuk para pemuda-pemudi zaman sekarang. Nah, sedikit mau tahu aja nih Pak Ustadz yang terakhir. Nah, suka duka Pak Ustadz Wawan sendiri menjadi pemuka agama tuh apa saja sih? Kayak suka duka Ustadz dalam berdakwah mungkin bisa di-share ke teman-teman yang nonton sekarang ini. Banyak ya. Suka sukanya benar-benar kita bahagia, besar hati jikalau ada jamaah banyak. Itu suka dukanya. Kalau kita bersilaturahmi, kumpul-kumpul seperti ini, sangat senang sekali hati ini. Kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dukanya banyak sekali rintangan-rintangan untuk mendirikan atau membuka agama di sekitar itu ya. Pertama, terus terang saja, saya sendiri pertama turun ya, nggak di mana-mana gitu ya, di tempat ini sendiri kita benar-benar pahit sekali, banyak musuh itu ya, banyak yang menentang gitu, tapi alhamdulillah sedikit-sedikit terkikislah hati-hatinya. Emang itu udah kewajiban kita sebagai ustadz lah, sebagai pemuka agama, emang kewajiban mengajar. Dan mudah-mudahan dari itu juga saya minta doanya buat semuanya, biar dikuatkan kesabaran dan ditambah-tambah ilmu, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan sehat selalu. Alhamdulillah gitu ya. Kalau kita sehat dan panjang umur, emang kewajiban kita mengajak dan menjaga, merawat ya, intinya hadapi, hayati, nikmati, itulah. Nah, baik nih. Nah, begitu teman-teman suka duka Pak Ustadz dalam karirnya menjadi pemuka agama di tempat saya ini. Nah, kesan saya terhadap diskusi kita ini cukup sangat menarik ya teman-teman, terkait dengan problematika umat terhadap para pemuda-pemudi zaman sekarang, dan juga terkait dengan cara pendidikan orang tua zaman sekarang ini terhadap anaknya gimana. Seperti kita ketahui bahwa problematika umat itu sangat banyak sekali ya teman-teman, apalagi zaman sekarang ini. Anak muda sangat minim terhadap pendidikan agamanya ternyata. Bahkan saya pernah lihat di YouTube ada banyak sekali pemuda-pemudi sekarang ini ketika ditanyai surat-surat pendek seperti Al-Fatihah, An-Nas gitu, mereka tidak tahu. Karena itu di sini peranan orang tua itu sangatlah penting teman-teman.
dalam mendidik anak itu juga sangat-sangat penting. Seperti bahasannya kita tadi, bahwa orang tua adalah sumber utama pendidikan bagi anaknya. Nah, alangkah baiknya untuk para calon orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mempunyai anak nih, untuk kita mengajarkan ilmu Islam sejak dini. Nah, banyaklah orang tua yang berhasil dalam mendidik anaknya menjadi seorang hafiz Quran loh teman-teman. Nah, sekian diskusi dari kita pada siang hari ini bersama Pak Ustadz Wawan. Terima kasih juga untuk Pak Ustadz Wawan yang telah memberikan waktunya dan meluangkan waktunya ke sini. Semoga diskusi kita pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba, soalnya kamu neta deui